Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, mari sama kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat sekarang ini kita masih diberikannya begitu banyak nikmat, sehingga kita dapat diberikannya kesempatan untuk mengikuti perkuliahan online pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam mari sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tak lupa yang sama kami hormati dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, yakni Buya Andri Nurwandi, SSY MAG. Dan tak lupa yang sama saya hormati dan saya banggakan saudara-saudari sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Di sini saya sebagai moderator, saya bernama Teguh Ar-Rahman, dan rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi, yakni pemateri pertama atas nama Retno Sawitri, yang akan dilanjutkan oleh saudari Aisyah Ramadila, saudari Rizky, serta saudari Rina. Sebelum penyampaian materi, ada baiknya mari sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan atau yang dilantunkan oleh saya sendiri pada surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Baik, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saudari Retno Sawitri. Kepada saudari saya persilakan dengan segala hormat. Langsung saja. A. Pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Bangsa merupakan kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Dalam istilah bahasa Indonesia, nation atau bangsa digunakan untuk terjemahan dari ras atau race dan folk. Secara politis, ketiga hal tersebut berbeda maknanya. Dr. Hertz dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics mengemukakan 4 unsur terbentuknya suatu negara atau suatu bangsa, yaitu 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan, 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan, 3. Hasrat untuk mencapai keaslian dan kekhasan, 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Banyak para ahli yang memberikan definisi tentang negara, namun syarat dan pengertiannya mencakup 4 elemen berikut, yaitu penduduk, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan. B. Penduduk dan warga negara. Penduduk menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sementara itu, warga negara menurut pasal 26 ayat 1 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. C. Asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan merupakan prinsip-prinsip umum dalam penentuan suatu kewarganegaraan sebagai prinsip atau landasan dalam penentuan kewarganegaraan di tingkat global
di tingkat global pada saat ini pada dasarnya dapat ditentukan dalam 3 asas, yakni 1. Asas keturunan atau ius sanguinis, 2. Asas ketempat lahiran atau ius soli, dan asas campuran. Penentuan kewarganegaraan dengan menggunakan asas ius sanguinis pada prinsipnya merupakan cara penentuan kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Sementara untuk penggunaan asas ius soli terletak pada daerah atau negara tempat seseorang dilahirkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aisyah Ramadillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah Ramadillah. Di sini saya akan melanjutkan isi materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya Retno Sawitri. D. Hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan tanggung jawab negara. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi sepeninggalku sifat monopoli atau sifat mementingkan diri sendiri dan beberapa kemungkaran. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pesan Tuhan kepada kami menghadapi hal itu?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini dengan sangat jelas menerangkan sepeninggal Rasulullah akan muncul sifat egois atau mementingkan diri sendiri, yaitu menuntut hak dengan berbagai kemungkaran, mengutamakan kepentingan diri dengan mendahulukan hak tanpa ingat pada kewajiban. Kemudian tegas sekali Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu. Artinya apa? Manusia sebagai individu muslim hanya diperkenankan melihat sisi kehidupan ini dari sisi pandang kewajiban. Apa kewajiban yang harus dilakukan sesuai fungsi yang melekat pada dirinya sebagai makhluk individu, sekaligus kewajibannya kepada orang lain sebagai makhluk sosial, sebagai perwujudan ketakwaan manusia kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi, dan dirampas oleh siapapun. Hak dan kewajiban manusia perlu mendapat jaminan atas perlindungannya oleh negara melalui pernyataan tertulis yang harus dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara. Berdasarkan dengan hal tersebut, sesuai dengan pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dinyatakan bahwa negara, hukum, dan pemerintah serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia. Hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan hak warga negara, di antaranya yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Yang ketiga, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hak yang keempat, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Dan yang kelima, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi bagi setiap anak. Yang keenam, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan hidup manusia. Dan yang kedelapan, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang kesembilan, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kesepuluh, hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang kesebelas, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang kedua belas, hak atas status kewarganegaraan. Yang ke-13, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama, memilih pendidikan dan pengajaran serta pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Yang ke-14, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ke-15, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak yang ke-16, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Yang ke-17, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya. Yang ke-18, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan hak untuk memperoleh suara politik negara lain. Yang ke-19, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Yang ke-20, hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama-sama berguna, mencapai kebersamaan dan kesehatan. Yang ke-21, hak atas jaminan sosial
yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hak yang ke-22, hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih oleh siapapun dengan sewenang-wenang. Yang ke-23, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, dan hak beragama. Yang ke-24, hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dan yang terakhir, dihormatinya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintah. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keempat, menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang kelima, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Yang ketujuh, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, mengikuti pendidikan dasar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemateri bagian C, tugas dan tanggung jawab negara. Bagian tugas dan tanggung jawab negara meliputi dari bagian A, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Kemudian B, negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Selanjutnya, pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Dan selanjutnya, negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Berikutnya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional. Selanjutnya, negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup banyak orang. Lanjut, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Jadi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Selanjutnya, negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berdasarkan ketentuan pasal ini, dapat ditegaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk menjadi anggota TNI atau Polri. Dan yang kedua, pemerintah juga berhak atau dalam kondisi tertentu untuk mewajibkan warga negara dengan kualifikasi tertentu untuk mengikuti wajib militer. Baiklah, itu saja dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian yang keempat, yaitu D, hak atau kemerdekaan WNI untuk memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, menjelaskan Undang-Undang tahun 1945 menyebutkan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pada pasal ayat kedua menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Berdasarkan ketentuan pasal 29 pada ayat 2 ini, maka pemerintah berkewajiban memberikan kebebasan kepada setiap warga negara atau penduduk untuk memilih agama yang disukainya.
Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara, sekarang bidang HANKAM. Dan ayat 2 menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut dilakukan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pertahanan negara yang antara lain mengatur menangani sistem pemerintahan keamanan rakyat semesta. F. Hak warga negara mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni pemerintahan negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. G. Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Pasal 34 ayat 1 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Pasal ini mengandung pengertian bahwa pemerintah berkewajiban memberikan santunan kepada kalangan fakir miskin dan anak yang terlantar, termasuk anak yatim. Demikianlah hasil presentasi kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada saudara-saudari sekalian dan kepada Buya kami mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.